Hari ini gue sudah berada di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Gue akan terbang ke Bandara Sultan Mahmud Badarudin di Palembang dengan menggunakan pesawat Citylink kelas ekonomi. Ini merupakan penerbangan perdana gue, dan saksikan terus perjalanan gue sampai selesai. Gue hari ini ada di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Kebetulan gue akan terbang ke Palembang dengan pesawat Citylink. Pesawat Citylink yang gue naikin adalah pesawat Citylink kelas ekonomi. Gue ambil penerbangan yang jam 6 pagi dari Bandara Soekarno-Hatta. Saat ini gue sudah masuk ke dalam Terminal 3 domestik Bandara Soekarno-Hatta. Ketika masuk, lo akan diperiksa dengan mesin X-ray. Kemudian, gue wajib cetak tiket yang sudah gue beli. Setelah itu, gue ngantri di bagian kabin untuk menaruh koper di bagasi. Jangan lupa siapkan KTP dan tiket untuk registrasi kepada petugas di antrian kabin bagasi Citylink. Panjang juga ya antriannya, jadi harus sabar. Sebelum itu gue jelasin sedikit syarat untuk naik pesawat. Kalian dianjurkan vaksin, kalau bisa sampai booster. Karena kalau belum vaksin sampai dosis lengkap, kalian wajib antigen dan PCR. Ini per April yang gue denger. Tapi kalau per Mei sesuai arahan pemerintah itu cukup vaksin dosis lengkap. Jika ada perubahan atau kesalahan bisa ditulis di kolom komentar. Kemudian setelah vaksin, lu wajib punya tiket dan mengisi e-hack atau kartu elektronik kesehatan di aplikasi Peduli Lindungi. Setelah koper gue masukin dalam bagasi, gue lanjut lagi masuk ke area pemeriksaan dengan mesin X-ray. Ini merupakan pemeriksaan yang kedua. Setelah itu, gue menuju gate yang telah disebutkan, yaitu gate 14 untuk Citylink Jakarta ke Palembang. Jangan lupa untuk mempersiapkan KTP dan tiket untuk registrasi masuk ke gate. Setelah itu, gue lanjut menuju pesawat dengan menggunakan bus. Nah, busnya sudah datang. Gue langsung naik aja. Bus ini mengantarkan kita ke pesawat. Karena jaraknya jauh, alasan digunakan bus ini kalau dekat. Biasanya pakai Garbarata atau jembatan penghubung ke pesawat. Di dalam bus ini, lu bisa lihat banyak pesawat parkir di Terminal 3 domestik Bandara Soekarno-Hatta. Ini merupakan pengalaman pertama buat gue ngelihat banyak pesawat kayak gini, dan pengalaman pertama gue naik bus pengantar di bandara.
Nah, gue sudah sampai di depan pesawatnya. Waktunya gue untuk naik. Naiknya yang tertib ya. Setelah naik, lu pilih nomor kursi sesuai tiket yang lu pegang. Kebetulan nomor kursi gue ada di samping jendela. Jadi enak banget nih buat lihat-lihat pemandangan. Hari ini gue naik pesawat Citylink dengan jenis pesawat Airbus A320-200. Pesawat ini merupakan pesawat kelas ekonomi. Formasi tempat duduk adalah 3 di kanan dan 3 di kiri. Untuk harganya sendiri, penerbangan dengan Citylink dari Jakarta ke Palembang sekitar 600-700 ribu untuk kelas ekonomi. Tiket bisa dipesan secara online di Traveloka, tiket.com, atau website lainnya. Dapat fasilitas bagasi 20 kilo, dan karena sudah booster, gue gak perlu PCR atau swab antigen. Penerbangan yang ditempuh Citylink ini dari Jakarta ke Palembang sekitar kurang lebih 1 jam. Tempat duduk di pesawat Citylink ini gue rasa cukup luas buat gue. Kebetulan tinggi gue 180 cm. Bisa buat dijadiin referensi. Penerbangan ini akan kita tempuh dalam waktu 1 jam. Pertama-tama First Citylink Indonesia memohon maaf atas keterlambatan penerbangan ini karena alasan operasional. Kapten bisa mohon menjadi Presiden Jawab beserta seluruh awak pesawat yang bertugas sangat senang dapat menyertai Anda dalam penerbangan ini. Silakan menggunakan sarung pengaman, menegakkan sandaran kursi, melipat dan mengunci meja, membuka penutup jendela, serta mematikan perangkat elektronik Anda. Translasi kembali dari dan bersemi di pagi hari. Terima kasih memilih kami dan selamat menikmati penerbangan ini. Ladies and gentlemen, good morning and welcome to Citylink Indonesia Flight UG980 to Palembang and the flight time will take 1 hour. So far, we hope of Citylink Indonesia, we apologize for this delay due to operational reason. Captain Hisham, pemenuh General Leader Cahir Sinop Philippines dan without crew members had delayed due to failure. Nah, pesawat udah mau take off dari Bandara Soekarno-Hatta di Terminal 3. Kecepatannya tinggi banget nih ternyata kalau take off. Gue baru tahu juga.
gue bisa lihat pemandangan yang sangat luar biasa saat terbang. Sepertinya gue masih berada di langit Tangerang. Di pesawat yang gue naikin ini, ada beberapa fasilitas yang diberikan oleh maskapai Citylink kelas ekonomi ini, seperti toilet, meja, buku petunjuk keselamatan, AC, tempat duduk yang luas. Ini adalah meja yang digunakan untuk memudahkan aktivitas penumpang, seperti makan, minum, dan aktivitas lainnya. Ini adalah suasana dari jendela pesawat saat terbang. Sangat luar biasa, lu bisa lihat pemandangan dari atas. Ini adalah buku petunjuk keselamatan penerbangan yang digunakan untuk penumpang agar memahami keamanan penerbangan selama terbang. Cara-cara penggunaan alat keselamatan seperti udara, pelampung, dan lain-lain terdapat di buku petunjuk keselamatan penerbangan ini. Ini adalah suasana dari jendela pesawat saat terbang. Sangat luar biasa, lu bisa lihat pemandangan dari atas. PT Citylink Indonesia dikenal dengan Citylink Indonesia adalah sebuah maskapai penerbangan bertarif rendah
dan anak perusahaan Garuda Indonesia. Perusahaan ini berdiri tahun 2001 sebagai unit bisnis strategis dan difungsikan sebagai salah satu alternatif penerbangan bertarif rendah di Indonesia. Sejak tanggal 30 Juli 2012, Citylink secara resmi beroperasi sebagai entitas bisnis yang terpisah dari Garuda Indonesia. Setelah mendapatkan Air Operator Certificate atau AOC, Citylink beroperasi dengan 17 pesawat dengan logo tanda panggil dan seragam baru. Bandara penghubung utama maskapai ini adalah Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta dan Bandar Udara Internasional Juanda. Mantener el passenger aircraft position. Untuk jendela pesawat bisa dibuka tutup ya. Sekarang gue berada di lavatory pesawat Citylink kelas ekonomi, dan ini adalah lavatory yang ada di pesawat Citylink. Gue lihat cukup bagus, ada wastafel, tisu, kaca, kemudian ada kloset duduk, dan ada pegangannya juga. Jadi gue rasa cukup bagus ya.
Pada tahun 2001, Garuda Indonesia mendirikan Citylink sebagai maskapai berbiaya murah, dan Citylink mulai beroperasi pertama kali pada 16 Juli menggunakan 2 pesawat bertipe Fokker F28 yang ditransfer dari armada utama Garuda Indonesia. Rute awal maskapai ini adalah dari Surabaya di Pulau Jawa ke destinasi yang tidak dilayani oleh maskapai utama seperti Yogyakarta, Balikpapan, Makassar. Pada akhir tahun 2001, Garuda kembali mentransfer 5 armada Fokker 28 untuk memperkuat armada Citylink. Di tahun 2004, Citylink telah melayani 10 destinasi, dan saat itu juga Garuda mulai mengganti Fokker 28 Citylink dengan Boeing 737-300. Di tahun 2008, Garuda Indonesia memberhentikan sementara Citylink dan beroperasi kembali pada Januari 2009 setelah semua pesawat diganti ke yang lebih modern. Pada bulan Juli 2010, operasional Citylink dilakukan oleh 2 Boeing 737-300 dan Boeing 737-400. Pada Mei 2011, Garuda Indonesia mengumumkan rencana spin-off Citylink. Rencana bisnis baru ini adalah agar Citylink menjadi entitas bisnis terpisah pada kuartal pertama 2012 dengan perombakan merek secara penuh untuk maskapai, termasuk desain livery baru, situs web baru, desain interior, kabin, seragam awak, kabin yang baru, serta juga strategi periklanan dan pemasaran baru. Bagian utuh dari rencana ini adalah Citylink membeli 25 pesawat Airbus A320 terbaru dan memanfaatkan pesawat ini untuk berkembang menjadi maskapai penerbangan berbiaya rendah regional yang signifikan. Dengan antisipasi perkiraan pada tahun 2015, Citylink akan memberikan kontribusi pendapatan sebesar 30% kepada Garuda Indonesia. Setelah memperoleh Air Operator Certificate pada Agustus 2012, Citylink berhasil mengangkut sebanyak 8 juta penumpang hingga akhir tahun 2013 dan beroperasi dengan load factor sebesar 85%. Dengan kedatangan tepat waktu sebanyak 87% pada 2015. Armada maskapai sendiri dari 4 unit Boeing 737-200 dan 4 unit Boeing 737-500 dan 34 unit Airbus A320. Pada akhir 2019, Citylink menerima pengiriman 2 unit Airbus A330-900 yang awalnya dipesan oleh Wow Air yang bangkrut pada 28 Maret 2019. Pesawat ini akan digunakan pada penerbangan ke negara-negara seperti Jerman, Jepang, dan Arab Saudi.
Pesawat sudah landing atau tiba di Palembang, tepatnya di Bandar Udara Sultan Mahmud Badarudin II. Waktunya gue turun untuk menuju pintu keluar kedatangan domestik Bandar Udara Sultan Mahmud Badarudin II. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kalau lu ada pertanyaan, tulis aja di kolom komentar. Nanti pasti kita jawab kalau kita bisa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Gue mau jalan-jalan dulu di kota Palembang. Dan gue resmi jadi Wong Kito. Kepada yang terhormat, selamat datang di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II di Palembang. Silakan tetap duduk sampai pesawat ini berhenti dengan sempurna dan mempunyai kenakan sabuk pengaman dimatikan. Mohon untuk tidak mengaktifkan telepon genggam sampai Anda tiba di ruang kedatangan. Kepada ibu yang bagi penumpang yang telah menerima distribusi alat lampu bayi, mohon mengembalikan lampu tersebut pada saat Anda akan meninggalkan pesawat ini. Harap berhati-hati saat membuka pintu penyimpanan bagasi di atas agar tidak ada barang yang terjatuh. Dan silakan membawa seluruh barang bawaan Anda saat meninggalkan pesawat ini. Kami senang dapat melayani dan berharap dapat segera bertemu Anda kembali. Terima kasih telah terbang bersama Citiling Indonesia yang dianugerahi penghargaan oleh Skytrax sebagai maskapai bintang 5 untuk penanganan keamanan COVID-19 dan maskapai berbiaya maksimal 4. Terima kasih telah bersama hadir yang senang sekali. Terima kasih dan terbang bersama kami sampai kita berjumpa kembali. Ladies and gentlemen, welcome Sultan Mahmud Badarudin II International Airport in Palembang. Please remain seated until we have reached our final parking position at the fasten seatbelt sign is off. Please do not activate your mobile phone until you arrive at the arrival hall. The passengers who have received distribution of infant life, please return it to our flight attendant before you leave the aircraft. Please be careful when opening the overhead compartment as the items inside may fall out, and please take all your belongings with you when leaving this aircraft. It has been a pleasure looking after you, and we hope to see you again soon. Thank you for flying Citiling Indonesia, the 5-star COVID-19 airline safety rating, and the 4-star low-cost airline by Skytrax. Kepada ibu yang terhormat, kami informasikan untuk menghindari kerumunan pada saat turun dari pesawat. Kami akan mengatur proses turunnya penumpang berdasarkan nomor kursi. Bagi bapak dan ibu yang di baris kursi nomor 1 sampai 10 akan dipersilahkan untuk turun terlebih dahulu. Dan bagi penumpang lainnya dimohon untuk tetap duduk. Terima kasih. Ladies and gentlemen, we will arrange disembarkation for passengers according to seat number. Passengers row seat number 1 to 10 will disembark first. And for the passengers, please remain seated. Thank you.
safety belt harus digunakan ketika duduk di pesawat agar lu bisa aman di pesawat. Makasih, selamat jalan. Ya, makasih. Hati-hati Bob, pegangan. Gue mau ngasih tahu kalau turun dari pesawat, ikutin instruksi dari awak kabin ya. Biasanya yang turun duluan kursi yang paling depan, baru kursi di belakangnya. Nah, gue habis turun dari pesawat langsung menuju ke pintu keluar Bandara Sultan Mahmud Badarudin II untuk ambil koper gue. Nah, gue sekarang sudah berada di kota Palembang, ibu kota Provinsi Sumatera Selatan. Mungkin cukup sekian informasi yang bisa gue kasih. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, gue sudah sampai di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta Terminal 3 tadi jam 6.15, delay 15 menit sampai di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II jam 7.15, jadi kurang lebih 1 jam. Dan pesawatnya gue lihat bagus, walaupun gue naik kelas ekonomi, penerbangannya smooth, nggak ada kendala apapun. Dan mungkin itu aja dulu videonya. Jangan lupa like, share, dan subscribe.